Din pasti balik badan atau jatuh. Mental lah ya. Iya. Yang penting gos dulu. Iya, pas dia udah deket, dia kan udah mamerin BR. Gue udah kan ngeliat dari jauh BR-nya dia. BR kayak gitu doang, kayak gitu doang. Udah, gue jalan semakin ke depan. Dia lari nyamperin gue. Pas udah depan mata, baru gue gerak semua tuh. Gerakan langsung nabrak. Nggak gerak gertak-gertakan, langsung nabrak anak gue. Gue ngeluarin CR, dia kaget, balik badan jatuh. Udah, gue sayurin di situ. Anak STM semua masuk dong, ya kan? Masuk lewat basis, lu pasti Iya, ngelewatin kan? bener. Nah di basis sendiri berapa orang di basis? Gue 3 orang. 3 orang. 3 orang Buster. Satu basis Yang 3 orang. Sebenarnya sih ada, cuman dia nggak ikut. Ada lebih dari 3 lah, cuman dia nggak ikut ngebasis. Kayak dia cuman sekolah gitu doang. Kalau yang benar-benar ikut ngebasis sama gua, yang sering berangkat sama gua naik patas ya bertiga. Bertiga. Gitu. Ya, tapi kalau basis gua, Buster itu aman sih menurut gua. Oh enggak Iya, ada bentrokan kalau di yang basis. lebih strong itu yang mungkin yang lebih sering ketemu musuh-musuh tuh ya 900 Raya Bogor dia. Oh, Raya Bogor ya? Iya benar, sering ketemu laut, terus dia ngelewatin STM Sudirman, dia berangkat bareng sama musuh, kadang kayak gitu. Oh, berarti kalau di basis lu sendiri Aman, iya, ya? aman banget. Berarti nama lu udah center nih di kelas 1 kan? Iya tapi kalau gue dulu sih nggak mikirin nama gue santer sih bang, gue mikirnya udah sekolah aja. Sekolah, Iya. karena dia emang niat sekolah Iya, ya? karena gue nggak ada niatan buat naikin nama ya, gue niatnya buat saling ngejaga temen. Selebihnya kalau nama gue naik atau apa ya itu terserah musuh gue sih nganggapnya gimana. Iya, karena mungkin musuh lu ngeliat di jalur lah ya, di ngeliat jalur dan ya. musuh sendiri kan yang bisa nilai kayak gimana musuhnya. Cuma kalau lu sendiri niat sekolah ya? Iya, niat sekolah, nggak terlalu kayak ketika orang udah tahu nama gue kayak ngerasa paling, wah ini gue nih gue. Enggak sih kalau gue nggak kayak gitu. Tapi untuk abang kelas lu nggak terlalu ini juga kan, nggak pas lu udah punya nama jadi lebih menghargai. Iya, jadi kayak ibarat kata tadinya ada jarak antara abang kelas sama adik kelas. Jadi pas begitu kayak kelas 1 gue nih, gue buktiin kalau kelas 1 gue itu bisa tanpa abang kelas pun bisa itu jalan gitu ya. Jadinya ya kayak temen, udah kayak seangkatan, kayak nongkrong bareng lah ya. Nongkrong bareng. Jadi udah nggak ada ini Nggak ya. ada penindasan atau apa. Tapi di lu kelas 1 atau di kelas berapa lu ada namanya janjian besar di kelas 1? Pernah ngerasain di kelas 1 Sebenarnya janjian dulu besar? kalau di Pasar Rebo itu di zaman gue jarang janjian bang, karena gue keluar ke Pasar Rebo aja udah pasti ketemu musuh. Oh, jarang janjian. Nah, jarang janjian. Paling kalau ribut besarnya itu pas di hari ulang tahun sekolah. Oh, ulang tahun sekolah. Itu ulang tahun sekolah lu udah kelas berapa tuh? Gue kelas 1 ngerasain ulang tahun sekolah AL itu semua sekolah nggak ada yang berani nyambut. Ada berani nyambut, paling cuman baru ketemu gini langsung cabut, kayak gitu. Tapi rival lu sendiri yang menurut lu kenceng banget dari STM mana tuh? Sebenarnya kalau yang rival ini sih semuanya dulu kenceng sih bang di sini. Iya di sini kenceng semua. Cuman kalau dibilang yang sering ketemu ya Jakatim. Oh, Jakatim. Karena emang sejalur kali ya? Iya. Maksudnya kayak apa sih, dia lewatin jalur Pasar Rebo, sedangkan gue nongkrongin Pasar Rebo kayak gitu. Jadi pasti lewat ya. Pasti lewat. Nah, Pak, naik ke kelas 2 nih, Pak. Naik kelas 2 kan biasanya lu ngedidik nih. Iya. Iya kan, ngedidik. Lu sendiri ngedidik kelas 1 atau gimana? Apa lebih lu kasih renggang? Gue sebenarnya apa sih nggak terlalu lama sih di kelas 2 bang, karena gue kasus sama guru. Oh, di kelas 2 itu berantem sama guru gitu dah. Akhirnya ya gue sempat bikin perjanjian kayak apa ya kayak gitulah. Cuman kayak gimana sih, dulu masih muda, masih bodo amatan ya, masih kayak suka ngelawan aja udah kayak gitu. Akhirnya ya udah, efeknya ya gue dikeluarin. Itu lu kenapa tuh bisa sampai guru tuh bener-bener lu harus berbuat perjanjian apa? Karena lu bikin kasus parah? Awalnya
gue itu jarang masuk sekolah bang. Oh, jarang masuk ke sekolah lu? Ngalong terus. Oh, Jadi gue setiap pagi ngalong pulang malam, pagi ngalong pulang malam. Dan akhirnya pas pengambilan rapot itu kalau nggak salah tuh gue nggak ada rapotnya. oh lu nggak ada? Nggak ada. Orang tua gue pulang tuh marah-marah kayak orang tua murid yang lain aja pulang bawa rapot. Kenapa lu nggak ada? Itu rapot lu di kelas 1 mau ke kelas 2 kali? Iya. Hmm. Akhirnya di situ gue samperin lah ke sekolah. Oh, gue tanya lah baik-baik gini. Akhirnya ya udah kalau emang kamu mau ada rapotnya, ya kamu harus selesaiin tugas-tugas kamu yang bolong. Ya, gue setujuin lah karena gue pengen masih sekolah bang. Dan karena ditunjukin absen gue kan kacau ya. Mungkin sebulan bisa masuk cuman 7 kali sekolah gitu doang ya. Gue bikin perjanjian tuh kayak setiap gue masuk harus ada tanda tangan guru, pulang harus minta tanda tangan guru kayak gitu. Oh, jadi gitu perjanjiannya? Iya, perjanjiannya. Tapi bukan karena kasus tawuran, bukan? Bukan, kalau tawuran di zaman gue nggak terlalu kecium sama sekolah. Oh, karena main bersih lah ya. Main bersih, maksudnya kayak gue nongkrong di mana ntar tiba-tiba jalan kayak gitu. Terus di zaman gue juga nggak terlalu banyak yang nuntut sih bang. Kayak tingkat-tingkat kematian atau koma tuh jarang. Oh, jarang ya? Jarang, karena kayak kompaknya tuh kayak misalkan temennya ada yang kena, itu kayak temennya yang lain lindungin kayak gitu. Jadinya jarang-jarang banget ninggalin temen. Jadi lebih solidaritasnya Iya, kuat lah ya. solidaritasnya lebih kuat. Jadi misalkan sekalipun ada kasus, saling nutupin. Bener. Berarti lu di kelas 2, itu pas mau kelas 2, apa udah sempet di ngerasain kelas 2 lu? Mau kelas 2 sih. Oh, pas mau kelas Iya, 2? pas mau kelas 2 pisan ya gue sebenarnya sih orang tua gue bang udah kayak nggak setuju sama tuh guru, kayak gurunya tuh nggak suka sama gue. Kayak pengennya tuh gue dikeluarin dari sekolah. Cuman gue masih tetap pengen bertahan. Cuman akhirnya ya gue kayak panas sendiri lah, kayak gue nggak dianggap murid kan di situ. Akhirnya ya itu gue kecot sama guru, berantem. Udah akhirnya gue dicariin sekolah lain sama bokap. Berantem sama guru? Lu Adu mulut. Oh, adu mulut kirain gue. Ya enggak lah, enggak pukul-pukulan. Tapi orang tua lu sendiri tahu kalau misalkan lu dunia STM lu tuh emang suka tawuran? Enggak begitu tahu, orang tua gue awam sih sama gitu-gituan bang. Awam ya? Awam. Karena kan lu di MTS taunya datar-datar aja kan? Makanya gue setiap pulang malam tuh gue bilangnya pulang praktek. Oh, pulang praktek? Iya. Atau enggak main ke rumah temen kayak gitu. Soalnya gue jarang naruh barang-barang di rumah sih. Kayak gue sekolah ya sekolah gitu. Tapi, nah lu keluar nih di AL, tapi lu masih gue masih aktif? Iya, kayak gimana ya, kayak temen-temen gue tuh kayak masih manggil gue aja gitu. Maksudnya kayak pengen gimana ya, dulu kalau gue nggak ikut jalan tuh dibilangnya AL pincang nih nggak ada lo, AL pincang nih nggak ada lo kayak gitu. Akhirnya ya gue kayak kepanggil lagi dan semakin bebas kayaknya gue. Jadi gue di rumah tuh nyantai, ntar nunggu kabar jalan gue tinggal pakai seragam gitu. Oh, tapi lu ikut Gimana tuh? Berarti ikut sama anak-anak angkatan lu dong? Iya, angkatan gue sampai angkatan gue ada gitu di situ. Karena emang berarti bukan ngandelin kan? Bukan ngandelin, kayak semacam kayak kehilangan ini aja sih. Kehilangan. Iya, ibarat kata kayak biasanya kita jalan berlima, sekarang berempat, kayak kurang ini kayak gitu. Tapi kan lu kalau Riva berarti tahu atau enggak lu udah cabut? Tahu, pastinya sih udah tahu. Terus gimana tuh kalau pas lu bentrok tapi Riva lu tahu, gimana tuh? Nggak masalah sih. Nggak masalah Karena kan itu masih di angkatan gua. Maksudnya angkatan gua masih ada, kecuali angkatan gua nggak ada terus udah lulus lah, terus gua masih ikutan, mungkin guanya juga tahu malu sih, tahu diri. Tapi biasanya kan ya namanya rival lah, budgetnya gimana kan? Iya, ya kan? kayak gitulah. Cuma lu ngerasain juga kan, karena semakin bebas nih diri lu kan, semakin bebas, semakin membabi buta. Iya, jadi setiap dikabarin jalan tuh gua harus bawa celurit kayak gitu. Oh, pasti bawa. Dulu bawanya gear kalau sekolah, sekarang celurit. Nah, gimana kisah lu waktu keluar di AL tapi lu masih ikut? Gua dulu banyak warisan BR dari alumni bang. CR, corbeknya juga corbek yang Madura, bukan corbek yang Senen. Itu corbek gituan. Jadi gue setiap jalan tuh udah ready BR, siap BR kayak gitu. Jadi gue jalan ya udah, ayo kita jalan kemana aja, nggak usah ngandelin yang lain, udah gue kayak gitu. Tapi semakin nama lu
makin tinggi tah. makin naik. Makin naik. Iya, ya kayak gitu. Ya, berarti emang lu ikut-ikut kan sampai kawan-kawan lu pun lulus. Lulus sebagian. Sebagian lulus. Iya, sebagian yang di jalur pun masih ada yang kayak gitu yang udah dikeluarin. Kalau dulu di zaman gua siapapun yang ketahuan tawuran langsung dikeluarin. Kayak gitu, dan ada Keras beberapa ya? iya, ada beberapa kawan gua sekitar 3 orang dikeluarin juga. Cuman ya gitu, akhirnya gua kayak ayo kita udah ikut aja, ikut terus ikut. Kayak gitu. Jadi udah nggak ada hubungan sama sekolah lah. Yang Iya. penting gua nggak masih seneng ikut-ikut kayak gitu kan. Iya, kayak masih ya udah, gua belum selesai. Iya. Gue lanjutinnya dulu daripada gue kayak gimana ya, lebih baik gue lanjutin sampai selesai daripada ntar gue kumat lagi. Udah bukan zamannya gue masih ikutan. Tapi ada tragedi di saat itu. Mungkin yang paling parah sih ulang tahun AL 2010 apa 2011 tuh, gue lupa sih tahunnya ya, cuman itu parah sih itu. Kan gue selama di sekolah itu kan ngerasain ulang tahun AL 2 kali bang ya. Itu nggak ada sekolah yang nyambut, maksudnya nggak ada yang berani gitu, karena dia udah tahu mungkin ya. Pas setelah itu ulang tahun pas di angkatan gue kelas 3 itu, jadi gue jalan ke selatan dulu. Gue nggak tahu di timur kayak gimana lah, pokoknya gue nyari musuh ke selatan dulu. Di selatan nggak ketemu musuh dan posisinya hujan itu. Akhirnya gue balik ke timur, katanya dapat kabar di playoper udah rame rival gue nih. Ya udah kita berangkat ke timur, dan itu anak-anak sebagian pun kayak udah ada yang pulang, capek kali ya kan. Orang gue dari siang sampai ketemu malam kan, itu malam habis sisa baru ke timur. Setelah gue ke timur, ternyata playoper udah dipenuhi nama alumni rival gue. Oh, alumni rival. Iya, dan ternyata di situ tuh gue dapat kabar kayak perang alumni, perang besar. Oh, jadi alumni sama alumni. Alumni gue banyak, alumni dia juga banyak. Tapi di paginya, bukan di pagi ya, di siangnya itu gue jalan, veteran-veteran semua gue jalan. Itu yang orang-orang ininya lah. Orang-orang gila lah ya. Iya. Siang gue udah janjian, gue jalan nih berenam. Gue nungguin musuh gue, biasanya pulang sholat Jumat dari Atin tuh. Gue nungguin di depan terminal, kagak berani lewat, karena dia tahu yang nungguin itu orang-orang ininya lah. Veteran-veteran lah ya. Akhirnya gue jalan lagi ke Rebo, mau ketemuin anak AL. Gue jalan, ternyata gue dipanggil sama sekolah Laut KR. Dipanggil kenapa? Dipanggil, dia rame, ternyata siap nyambut. Dan gue kan seragam hitam semua. Wah AL ulang tahun ya, turun dong, turun, kata dia. Turun dari motor lu semua, padahal lu niat gue mau ke Condet. Cuman ketemu di pasar Rebo, akhirnya gue parkir motor gue jalan. Emang dari dulu kan AL didikannya tuh kalau ketemu musuh jalan aja. Nah anak laut nih ngebuka tas gitar BR semua bang. Komplit mereka. Komplit. Larinya tahu sendiri, kalau sepatunya dia kan sepatu boot ya. Iya. Pak. Teriak-teriakan Laut KR ya udah gue jalan santai aja, jalan. Lu masih 5 orang itu? Iya. Cuman gue bawa CR bening banget. Seukuran 1 lah. Pas udah depan mata gue emang selalu inget sama omongan abang kelas gue atau alumni gue, kalau musuh itu lu kagetin pasti balik badan atau jatuh. Mental lah ya. Iya. Yang penting gos dulu. Iya, pas dia udah deket, dia kan udah mamerin BR. Gue udah ngeliat dari jauh BR-nya dia. BR-nya kayak gitu doang. Udah, gue jalan semakin ke depan. Dia lari nyamperin gue. Pas udah depan mata, baru gue gerak semua tuh. Geraknya langsung nabrak. Nggak gerak gertak-gertakan, langsung nabrak anak-anak gue. Gue ngeluarin CR, dia kaget, balik badan, jatuh. Udah, gue sayurin di situ. Lu sayurin? Parah. Ya nggak begitu parah sih, kalau dulu mungkin cuman tret udah gitu doang. Ya. Udah dicabut, udah gue jalan lah ketemu anak AL di jembatan Ranco tuh. Temu di situ, ternyata ribut lagi sama BK Bunda Kandung. Itu masih anak AL-nya atau alumni yang ribut? Udah komplit anak AL semua. Anak AL semua. Jalan ketemu anak BK, disambut bener-bener sama BK, ketahan sama BK AL. Posisinya AL nanjak. Oh, dia di atas. AL nanjak, dia di atas gini. Ketahan, dan gue kayak ngelihat kok ini ada 2 jalur yang dipakai 1 jalur. Bego banget, kata gue, anak AL bego banget. Akhirnya gue nyeling. Udah gue seset dari samping. Oh, lu seset lagi. Kena lagi. Berapa orang tuh? CR gue 1 sih yang nahan pakai batosai gede banget.
Itu dia satu ketinggalan, udah gue sabet, dia masuk gang, udah jebol lagi BK, gue langsung nyari ke selatan lagi. Di selatan gak ketemu, dapat kabar di timur udah rame, gue balik ke timur bang. Balik ke timur, ternyata dari rival gue itu udah punya rencana buat ngancurin acara gue. Dia udah nyiapin molotov banyak banget, dan yang megang alumni semua dari atas flyover. Oh itu ada yang pakai molotov? Karena emang daerah sini masih pakai. Masih. Oh. Dulu belum ada air keras juga sih zaman gua. Oh emang ada yang pakai kayak gitu? Ya pas sesudah di zaman gua di timur air keras main. Oh. Cuman pas di zaman gua nggak ada. Jadi melotop doang. Akhirnya gua nemuin alumni gua di kolong. Jadi gua dari lampu merah sini, kalau ke kolong sini kan itu udah musuh gua. Nah di kolong sini alumni gua semua. Terus akhirnya alumni gua bilang, nih bakal perang besar alumni, kata dia gitu kan. Semua musuh-musuh gue yang di STM dulu bakal ada. Oh ya udah ya bang, ya udah jalan tuh gue langsung bang, jalan. Pas gue jalan, wah udah gandengan dah tuh, dia juga udah gandengan dari kolong. Ternyata dari atas dilempar molotov yang botol gede, tapi di situ nggak kebakar. Nggak kebakar. Ternyata gue nggak tahu sih itu strategi dia apa gimana ya. Jadi bensinnya tuh kan maur tuh, buar maur. Satu lagi dilempar dari atas yang kebakar. Wah, udah. Dua orang kebakar. Oh, anak AL? Anak AL sama alumni gua kebakar. Parah tuh? Parah. Dari situ pas habis kebakar langsung dia ngedorong semua, nabrak. Prak. Udah. Anak AL banyak korban di situ. Banyak korban? Banyak banget, sampai alumni gua ada korban. Berapa kira-kira? Ya AL sendiri ada 7 kali korban. 7? Sampai alumni ada 3 kalau nggak salah. Itu yang kebakar lewat atau kalau yang kebakar sih alumninya sakti. Oh sakti. Cuman dia kebakar panas doang, cuman ribut mau tetep. Kayak dia lukanya luka bakar dikit doang, kalau luka bacoknya nitik-nitik doang. Cuman yang sebagian ada pelajar gua yang ditabrak-tabrakin tuh kan pada dibacok-bacokin tuh dipelukin sama alumni. Jadi alumni yang pada kena juga. Oh jadi iya sama alumni juga. Tapi posisi gua di situ tuh kayak masih ngebaca situasi, anjir gimana caranya gue biar bisa nerobos nih. Di situ kan alumni, wah udah parah bang, udah pecah. Akhirnya alumni gue mundur, anak AL mundur semua, sampai lampu merah tuh mundur. Oh di situ alumni gue udah bawa angkot ke rumah sakit, banyak banget korbannya bang. Kayak gue tuh anjir teman-teman gue jadi korban. Akhirnya gue balik badan sendiri, gue bawa CR tuh ke depan. Gue bilang sisanya, iya sisanya gue bilang ikut gue, sisanya ikut. Udah, gue ributin, itu ribut ada 1,5 jam bang di kolong. Di kolong? Berarti kalau misalkan dia main doorlop ya? Enggak, doorlop enggak. Oh enggak? Enggak ada yang main doorlop sih. Oh cuma dia mainnya main jauh? Enggak, langsung tabrak-tabrakan. Cuma lu pas anak AL udah cabut, lu sendiri tuh yang jadi anak AL tuh kayak udah panik karena alumni gue banyak yang kena. Mundur ke lampu merah, akhirnya beberapa orang alumni gue udah ngamuk. Weh lu ngapain pada nontonin di sini? Ributin lagi. Udah gue tarik sebagian. Ayo ikut gue megang CR tuh kan masih, ayo ke depan. Udah ke depan, jebolin dia mundur. Nggak taunya ada masih kesisa alumni gue yang mungkin namanya Harum juga ya. Dan di situ kayak musuh gue, rival gue tuh ada orang lah satu yang mungkin dibilang sakti lah, cuman udah almarhum sih. Dia kayak mamerin ilmu-ilmu gitu kan. Oh iya. Pel lu sama gue aja ngepet, cuman gue samperin mundur. Oh karena dia di bawah gitu gue, ya karena dia di bawah gue masih di bawah gue setahun lah. Dia mundur, akhirnya alumni gue nongol nih dari samping, ditantangin sama dia. Lu aja lu sama gue, ayo sini. Akhirnya CR gue diambil sama alumni gue bang. Diambil alumni gue, diterobos sama dia sendiri. Udah bener-bener ngepet sama yang orang itu. Oh orang yang sakti iya. Itu. Udah main bacok-bacokan berdua. Brok. Alumni gue tangannya kayak nangkisin BR patah gitu ya. Kayak patah doang lah, tulangnya kegeser. Cuman kalau musuhnya kena dalam dada sama pala. Jadi alumni gue ngincer dadanya dia, langsung tembus. Dipikir nggak kenapa-napa sama musuhnya. Gue masih ribut lama. Mungkin sebagian musuh-musuh gue tahu gue kali ya. Pas begitu gue nahan sendiri tuh, gue kayak disolawatin sama dia. Oh dia doang nih masih nih, dia doang nih nahan nih. Kayak udah baca solawatnya, bacokin tembus kayak gitu. Oh sangkanya lu iya. Di situ tuh akhirnya ya udah bentrok lama dipisahin sama tentara. Mundur, udah gue ngurusin teman-teman gue yang jadi korban lah ya kan. Nggak taunya dapat kabar dari pihak sono.
dia emang yang kena sekitar 1 atau 2 orang lah. Cuman parah. Iya, koma. Itu yang tembus dadanya koma. Berarti yang dari AL hampir banyak juga korbannya. Berarti itu pecah banget ya? Pecah parah. Jadi anak AL pun nggak tahu kalau dilemparin molotov dari atas. Karena anak AL fokus alumninya di bawah semua, nggak ada yang di atas. Itu keadaan sore atau malam? Malam habis sisa. Oh, malam habis sisa. Itu waktu itu ada sih videonya masuk. Cuman kan sekarang di video itu kan bisa kehapus sendiri ya kalau tentang keributan atau tentang apa. Dulu ada lama banget itu video, benar-benar jelas. Oh, jadi ada video viralnya juga ya. Dulu kan setiap kali ada keributan pelajar di playoper itu playoper penuh yang nonton kayak balapan nih. Jadi ditonton ya. Bener, iya. Jadi orang yang videoin gitu. Oh, berarti itu emang suatu tragedi yang masih lu ingat lah ya. Parah lah itu. Dan akhirnya di ulang tahun selanjutnya itu anak AL nggak mau keulang lagi yang kedua kayak gitu. Akhirnya gue nipu semua musuh gue. Jadi gue masuk ke kolong, naik dari bawah playoper, gue sisir tuh playoper. Pokoknya yang bukan musuh gue jangan cabut, yang cabut kena bacok, udah gitu doang. Oh, jadi lu sisir? Iya, disisir. Dan di situ nggak tahu lah, banyak juga yang kena dari musuh-musuh gue yang nyaru lah mungkin. Udah di situ akhirnya udah kayak udahlah, kayak udah bukan zamannya lagi kayak gitu-gitu. Iya bener. Tapi yang gue tanggap nih, lu kalau ribut berarti pakai strategi nih. Iya, kalau gue lebih ngebaca situasi dulu Bang, karena musuh gue banyak. Maksudnya gue cuman jalan berlima atau bertujuh, tapi dia sepatas, gimana caranya bisa jebolin? Iya bener. Kayak gitu aja. Kalau kita pakai nafsu ya ada hancur, dikelilingin kita, ketinggalan habis. Parah ya. Parah. Tapi kalau lu sendiri, lu pribadi sendiri pernah yang namanya lu kebagi? Kalau gue kebaginya itu lucu sih, gue dicolong. Oh, jadi dicolong? Iya, pas lagi penataran. Itu penataran tahun berapa ya, lupa sih gue itu penataran. Dan musuh gue itu pakai celana hitam nyaru. Oh, nyaru. Jadi udah ribut pecah. Gue pakai, padahal gue celana hitam pakai sweater doang sih. Jadi gue nontonin ternyata dia alumninya pada turun. Ya udahlah gue turun kan. Pas gue turun ternyata dia jaga jarak semua. KTP lu ngapain ikut-ikutan? Lalu aja ikut-ikutan, gue bilang gitu kan. Dia jebol mundur. Udah anak AL gue giring lah tuh ke belakang. Udah anak AL mundur ke belakang. Anak AL mundur ke belakang. Nah ada orang keluar dari gerombolan rame-rame tuh Bang. Pakai celana hitam, pakai topi sama colbek, bawa BR. Lah gue pikir anak AL kan. Gue rangkul lah, lu ikut gue sini lu. Oh, lu rangkul? Iya. Gue nggak kenal, kalau gue sisinya dulu nggak mau kenal musuh, biar gue tuh nggak pernah takut. Gue rangkul, dia pakai topi kayak gini. Ikut gue lu kalau bawa BR jangan kayak gini. Iya Bang, dia jalan gitu. Anak AL di jalur kanan, dia gue pisahin jalur kiri biar aman. Karena warga udah rame di playoper. Akhirnya gue pisahin jalan, mungkin dia udah tahu kali ya, wah ini udah terlalu jauh nih jalannya. Gue didorong Bang. Woi, gue keplak lah, lu songong banget sama gue, lu masih kelas 1, jangan songong lu sama abang kelas, gue bilang gitu. Dia ngayun BR, lu gak kenal gue alumni Jakatim nih, kayak gitu dia teriaknya. Hah, gue kaget. Dia ngayun ngincer dada gue refleks nih, tangan. Jebol. Gue pakai sweater pertamanya. Gue tangkis, langsung pas dia habis nangkis gue nonjok tuh, dia kabur. Gue nggak ngerasain tuh, pokoknya nggak mikirin tangan, gue mikirin adik-adikan gue dulu nih. Ada 2 adik-adikan gue kelas 1 tuh gue bawa, udah lu ikut gue sini biar aman aja, karena warga udah rame. Ya udah ya Bang, gue bawa ke gang kampungan alumni AL tuh. Gue jalan ke situ, nggak lama darah gue netes. Ngocor. Kata kelas 1 gua, Bang, itu tangan lu berdarah. Udah lu gak usah mikirin, ntar aja. Gue jalan, kita nyari warung aja dulu. Nyari warung, nyantai, ngerokok. Baru alumni gue nyamperin gua, lu kenapa? Tangan lu kena. Iya Bang, buka aja buka. Ntar aja dulu Bang, nyantai dulu. Pas gue buka ternyata kebelek dan ada urat satu putus. Tapi iya. Sampai sekarang alhamdulillah sih gue nggak. Maksudnya dikasih sehat, nggak cacat. Iya. Tulangnya kelihatan kali ya? Kelihatan. Dalam banget putih. Berarti? Yang tulang putihnya itu tuh sampai dalam banget kan. Jahitan dalam ini kalau nggak salah sampai 20-an. 20? Oh lu langsung dilariin apa-apa? Awalnya enggak.
Apa masih Gue kena jam 4. Heeh. Jam 4 sore. Gue nongkrong sampai jam 5. Tuh gue udah ngerasa nggak enak kan badan. Kayak darah keluar mulu ya. Akhirnya gue minta bawa ke puskesmas klinik. klinik? Dibawa ke klinik, dibuka, dilihat, ternyata urat gue putus, dia nggak bisa. Heeh. Urat gue kan nongol gitu ya, putus. Kata dia saya nggak sanggup kalau nanganin urat putus. Ya udah dok, saya minta pertolongan pertama dulu, udah bersihin biar nggak tetanus gitu kan, dibersihin sama dia, sama diperban. Terus saya pindah kemana dok? Kamu pindah ke Kesdam coba. Udah, gue ke Kesdam tuh, tapi gue pengen nyari anak-anak dulu, aman gak anak-anak kira-kira. Cuman alumni gue ngotot, udah lu ke rumah sakitnya dulu, gak usah mikirin anak-anak. Kalau lu gak ada biaya, ngomongnya sama gue. Bukan soal biaya bang, gue gak pengen adik-adikan gue ada yang ngapa-ngapa kan. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit itu jam habis maghrib lah. Dilihat udah gak sanggup juga rumah sakit itu. Terus gue bilang ada rumah sakit satu mungkin bang yang masih sanggup. Rumah sakit mana? Kramat Jati situ, daerah rumah sakit Polri. Iya. Gue ke situ, bener Berarti aja. jauh juga ya? Jauh. Itu gue kalau lewatin jalan raya ke Polri itu gue ngelewatin musuh-musuh gue. Akhirnya gue lewat kampung-kampungan. Oh, kampung-kampungan. Iya. Lewat kampung-kampungan dibawa sekitar jam 8 lah gue nyampe. Udah langsung ditanganin di situ. Berarti dari jam 4 ditanganin jam berapa? Jam 8. Jam 8. Tapi udah lemes banget tuh, Ban. Udah, kalau pas lemesnya tuh pas pertama mau ke klinik. Tapi setelah disemprot yang ituan tuh, Antibiotik dibersihin lah. ya, itu seger lagi bang. Kayak gue masih bisa nahan luka gue. Udah, intinya kalau luka atau kenapa yang bisa nanganin diri kita sendiri. Iya benar. Maksudnya rasa sakitnya kayak gimana tuh kita harus bisa nenangin diri lah, yang pasti jangan dibawa panik. Iya sih benar. Jadi walaupun lu udah nggak di AL tapi solidaritasnya masih kuat lah ya. Karena kayak gue pengen ya gue dari sini mulai ya gue harus akhirin di sini kayak gitu. Jadi nama lu besar di AL lah ya. Mungkin kalau bisa dibilang ya itu tompel AL. Iya, berarti emang udah dikenal sampai AL lah ya. Berarti sampai benar-benar angkatan lu lulus lah ya. Sampai angkatan gue lulus pun gue masih disuruh jagain anak AL sih. Oh masih tuh? Masih. Sampai 2015. 2015? Ya, terakhir gue kena lagi tuh 2015. Oh lu masih ikut-ikut tapi kena juga? Kena, karena gue nggak pengen adik-adikan gue yang kena, mendingan gue aja. Jadi kalau gue dulu sistemnya pas maksudnya angkatan gue udah nggak ada tuh, gue kayak anak AL mau jalan nih, gue ngawal lah, gue nonton lah kayak gitu. Jadi kalau kita nonton tuh kayak kebawa sendiri. Kayak gue pengen ngejagain adik-adikan gue pengen jagain, ya pokoknya biar nggak kenapa-napa kayak gitu. Dan ya itu terakhir kena di pinggang gue itu. Dalam juga, cuman nggak gue rasain. Dicolong? Nggak dicolong sih, jatuhnya ngepet. Nah anak AL jebol karena yang turun alumninya. Alumninya turun, dan alumninya itu yang ada namanya. Oh ada namanya. Turun. Akhirnya gue dikasih CR, karena itu yang bawa CR gue kasih ke anak AL. Akhirnya CR dikasih lagi ke gue. Bang, alumninya turun nih, bukan lawan gue, ya udah sini gue yang lawan. Gue megang BR2 tuh akhirnya bang, corbek sama CR, karena AL BR cuman itu. Gue maju ke depan tuh nggak ada yang berani deket musuh. Akhirnya jebol musuhnya, banyak pelajar yang jatuh, cuman gue cuekin. Karena gue nggak mau ngincer pelajar, gue pengen ngincernya alumni juga. Di situ gue nggak ngeh, ada satu anak AL yang ngambil corbek gue tuh. Sini bang, gue dampingin, dia bilang gitu kan. Didampingin, ternyata dia nggak kuat dampingin gue. Gue jauh jaraknya dari anak AL, ternyata gue nerobos sendiri. Nerobos sendiri? Di dalam kerumunan dia tuh? Jadi gue dulu sistemnya kalau ribut itu bukan fokus ke satu titik sih bang, kiri kanan. Oh lu sikat semua? Pas gue lagi ke kanan ternyata kiri gue diputerin. Berarti lu ada di tengah-tengah mereka lah ya? Gue diputerin, dan yang di depan gue pun masih kelihatan ya. Ternyata pas dari samping teriak, mati lu hari ini. Gue nengok, ternyata CR lebih gede dari gue. Oh lebih gede itu? Iya, udah lebih gede, main sabet-sabetan sama gue. Ternyata gue udah nyiapin tangan buat nangkis bang. Dia nyabetnya ke bawah, pinggang. Ke pinggang, jadi dia gini ya? Iya, disabet.
Dan gue di situ mikirnya satu sih, gue mempertahankan diri. Kalau gue langsung balik badan gue lebih habis. Jadi gue gimana caranya gue masih bisa ngelihat musuh-musuh gue, masih bisa ngelawan musuh gue walaupun gue masih kena, walaupun gue udah kena. Karena gue lebih baik kena satu luka dibanding gue kena banyak luka. Tapi nggak dibagi, kan lu ada di kerumunan orang, Enggak. kagak dibagi lu, kagak Kalau disayurin. dibilang gue bukan nyombongin diri bang ya. Jadi kalau orang yang ngepet sama gue tuh jaga jarak. Nah yang ini tuh beruntung ada di kiri gue. Karena mereka udah tahu nama lu lah ya. Jadi pas dia nyabet, pak langsung cabut. Udah gitu doang. Oh enggak, tapi lu sempet ngebalik dong. Enggak balik badan gue. Enggak balik badan. Nggak balik badan sama sekali. Gue langsung ngejar dia lagi. Dia mundur, baru gue cabut. Dan orang-orang mikirnya tuh gue nggak ngapa-ngapa, padahal gue sakit banget. Jadi luka di sekolah ada beberapa lah ya. Ada. Kalau di jalur gue kena 2. Kena 2. Di jalur, cuman selebihnya ya di luar sekolah, di luar jalur gitu. Berarti kisah lu menarik juga nih, Pak. Karena mungkin Bogor sama Jakarta beda ya, Pak. Beda. Karena di setiap angkatan punya ceritanya masing-masing. Iya, jadi kita sih nggak apa ya, mungkin ya ceritanya dia kayak gitu ya mungkin di masa dia. Benar. Ceritanya dia kayak gini ya mungkin di masa ini ya kan. Yang penting jangan cerita orang diceritain. Ya, benar itu. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan kadang kita bukan membesar-besarkan tapi emang ini angkatan gua seperti ini angkatan gitu gua kan. kayak gini. Kenapa ya? Kan yang gue pengen nanya nih, di Bogor sendiri nih ya, kan marak banget namanya tawuran-tawuran gitu ya, Pak. Iya. Menurut lu namanya stop tawuran bisa nggak sih? Sebenarnya stop tawuran bisa aja sih bang. Gimana caranya? Menurut lu sebagai lu yang pernah terjun di dunia tawuran? Kalau gue pribadi sih jarang juga ya. Maksudnya kayak mengedukasi sih penting. Kayak kita udah nunjukin kita jadi korban, kita jadi pelaku, kita udah kasih tahu. Cuman emang kalau dari dasarnya dia belum finish di dunia kayak gitu ya nggak bakal berhenti sih. Sekarang kalau mau stop tawuran ya itu mungkin dari diri masing-masing. Kalau ya mungkin banyak yang bilang gini ya, iya lu mungkin udah bisa berhenti tawuran karena lu udah nggak ada di zaman ini kan. Ya iya mungkin itu zaman lu, cuman kan sekarang udah banyak di zaman gue itu nggak ada yang namanya edukasi kayak gini bang. Ya kan jadi orang tuh nggak tahu akibat tawuran itu kayak gimana. Dan sekarang ya gitu aja sih, kembali ke kita masing-masing. Kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi kalau mau kita buat menyuarakan stop tawuran sih oke-oke aja. Cuman ya kita nggak bisa langsung larang sepenuhnya tuh orang. Karena masing-masing orang tuh punya pendapat masing-masing atau inian sendiri lah. Jadi kembali sama diri mereka sendiri lah ya. Iya, kalau banyak yang bilang ini udah banyak channel kayak gini tapi masih ada tawuran. Ya itu masa ya kita gimana ya? Kita Gue bukan polisi yang iya, maksudnya banyak keamanan aja belum bisa. Ya kan masih belum bisa buat ngeberhentiin, apalagi kita yang cuman dari orang yang dari masa lalu itu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kita menceritakan biar nggak dicontoh lah, karena ngasih tahu lah ya. Nih, gue pernah kejadian kayak gini. Lu mau jadi korban apa? Gue pernah kehilangan teman, lu mau? Itu ibarat kata kayak gitu lah. Jadi memberitahu lah ya. Jadi kita untuk stop tawuran sendiri kan emang kembali sama diri kalian sendiri lah ya Pak. Lama-lama punah kok bang, gue yakin. Orang Jakarta aja udah mulai punah. Oh Jakarta udah mulai punah, alhamdulillah. Untuk playoper nggak pernah gue lihat lagi orang tawuran, pelajar nggak pernah, alhamdulillah. Tapi kalau menurut lu Pak, satu lagi nih, setiap tawuran divideoin, menurut lu tuh gimana sih pendapat lu nih? Mungkin boleh-boleh aja sih divideoin untuk mengenang, tapi bukan untuk dipamerin. Kalau niat divideoin hanya untuk menjatuhin musuh sih, menurut gua nggak real banget, karena video itu belum tentu real juga. Bisa aja lu videoin lagi menang, pas lagi kalah lu matiin videonya. Benar. Iya, nggak masalah sih lu videoin, aplikasi ini tuh buat suatu saat nanti kayak mengenang, wah gue dulu pernah kayak gini, kayak jejak digital lah. Cuman kalau buat dipamerin atau di-up di Instagram menurut gue percuma. Kalau lo mau nyari nama atau mau nyari apa ya nggak usah lewat itu pun orang udah denger sendiri. Ya,
Lebih baik orang yang nyari lu daripada lu nunjukin diri lu lewat media. Iya, jadi pansos lah ya. Pansos. Dan Pansos. belum kenyataannya juga nggak sesuai. Yang ada malu sendiri kalau nggak sesuai kenyataan. Lagian bodoh juga sih kalau misalkan ada korban, kebenaran lu yang ngebagi, ketangkep Iya, kamera, bener. bener gak? Akhirnya ya itu ruginya kalau di video. Lebih baik ya udah sih kalau tawuran nggak usah pakai HP. Iya sih bener. Tapi selama lu sekolah lu ada penyesalan kan pasti? Penyesalan ada bang. Penyesalannya sih nggak lulus. Misalnya nggak Kalau lulus ya? soal tawuran sih nggak ada penyesalan, itu perjalanan sih. Bener. Ya, karena kalau disesalin pun percuma. Ya gue penyesalannya ya karena gue nggak lulus aja di sekolah. Nggak lulus ya? Iya. Tapi dibalik itu semua ya gue beranggapannya banyak orang yang punya ijazah tinggi, banyak orang yang punya ini. Tapi kalau nggak punya kemauan ya sama aja. Bakal jadi orang-orang ini juga. Bener ya. Iya, orang-orang kalau orang males ya percuma mau punya ijazah setinggi apa juga. Iya. Itu doang sih penyesalan ya karena gue nggak punya ijazah aja, jadi gue nggak diakui di AL. sama sekolah nggak Sama diakui. sekolah, tapi sama Iya. anak-anak lu Iya. dikenanya tompel Iya. AL. Berarti lu kan nggak punya, berarti emang sampai saat ini nggak punya ijazah atau paket C? Ada. Kalau gue dulu sistemnya gini, setelah gue beberapa lewatin tuh, gue nggak mau sekolah lagi, nggak mau pindah sekolah nerusin sekolah karena gue tahu efeknya bakal ngerugiin orang tua gue lagi. Ya karena kalau gue mau tawuran ya udah gue ikut AL aja. Tapi kalau gue mau sekolah nggak mungkin bisa karena gue bakal terjun ke tawuran lagi. Akhirnya ya gue nyari duit. Kebetulan waktu itu gue dibawa kerja di pom bensin ya nggak pakai ijazah bang, cuman ngapalin SOP-nya doang. Di situ gue kerja, alhamdulillah. Gaji gue pertama tuh gue langsung beli ijazah di paket. Oh jadi dipakai? Ikut iya, ijazah seenggaknya gue ada ijazah SMA lah, Buat walaupun pegangan paket. ya, Iya. buat ngelamar-ngelamar Iya ya. bener. Tapi alhamdulillah sekarang lu punya usaha lah ya. Alhamdulillah. Karena kawan nggak semua masa lalu dibawa ke masa depan. Karena kalau misalkan lu punya masa lalu yang kelam, cukup lu simpan jadiin kenangan. Iya bener. Nah, Pel, makasih banget nih, Pel. Gue udah ngungkap kisah-kisah sekolah lu ini. Gue Ya juga kan? makasih nih buat abang, kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Jadi Saling kenal lah. saling kenal lah. Jadi kali ini gue collab sama CSL, nanti ada waktu lu mampir ke tempat kita. Mantap bang. Oke kawan, segitu doang kisah sekolah dari Tompel Adi Luhur. Pokoknya kalian tetap pantengin catatan dari sekolah dan CSL Official. CSL Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, Mantap. makasih Pak. Sukses bang.